Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu Putra. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25. NIM 3 digit terakhir saya 087. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang function atau fungsi. Lanjut saja ke materinya. Yang pertama, pengertian function. Fungsi dalam Python adalah sekumpulan kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil kapan saja agar program lebih efisien, rapi, dan mudah dikelola. Fungsi dibuat dengan kata kunci def, diikuti nama fungsi dan parameter, lalu diakhiri dengan blok kode yang dapat mengembalikan nilai menggunakan return. Contohnya, fungsi tambah dalam kurung A, B, mengembalikan hasil penjumlahan 2 angka. Dengan menggunakan fungsi, programmer dapat menghindari penulisan kode berulang, meningkatkan keterbacaan, serta mempermudah pengujian dan pemeliharaan program. Konsep dasar dari fungsi itu adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu. Fungsi dapat dipanggil kapan saja tanpa menulis ulang kodenya, membantu membuat program lebih terstruktur, efisien, dan mudah dibaca. Fungsi Contoh fungsi. Dalam contoh di atas, kita mendefinisikan fungsi bernama sapa menggunakan keyword def. Ketika fungsi sapa dipanggil, program akan menjalankan perintah di dalamnya, yaitu menampilkan teks "Halo, selamat datang". For loop bekerja berdasarkan keanggotaan atau jumlah tertentu. Misalnya, untuk setiap angka dalam daftar tampilkan angka tersebut. Parameter adalah variabel yang dideklarasikan di dalam tanda kurung pada saat mendefinisikan fungsi yang digunakan untuk menerima nilai dari luar fungsi. Dengan kata lain, parameter berfungsi sebagai tempat penampung sementara bagi data yang dikirim ke fungsi ketika fungsi dipanggil. Parameter variabel yang digunakan untuk menerima input ke fungsi, nilai yang dikirim ke fungsi saat fungsi dipanggil. Selanjutnya, contoh parameter. Parameter dan argumen memungkinkan fungsi menjadi fleksibel. Kita tidak harus menulis fungsi yang sama untuk tiap nama, cukup satu fungsi, sapa underscore nama, dan dikirimkan argumen yang berbeda. Dalam contoh, nama adalah parameter tempat menampung data, sedangkan Helvani adalah argumen nilai aktual yang dikirim saat fungsi dipanggil. Return value adalah nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi setelah fungsi tersebut selesai dijalankan. Fungsi mengembalikan nilai dengan menggunakan keyword return. Nilai yang dikembalikan ini bisa disimpan dalam variabel digunakan dalam perhitungan lain atau langsung ditampilkan. Tidak semua fungsi hanya menampilkan hasil dengan print. Beberapa fungsi perlu mengembalikan nilai agar hasilnya bisa digunakan lagi oleh bagian lain dari program. Setelah fungsi mengeksekusi return, fungsi akan berhenti dan mengirimkan nilai itu kembali ke pemanggilnya. Tidak semua fungsi hanya menampilkan hasil dengan print. Beberapa fungsi perlu mengembalikan nilai agar hasilnya bisa digunakan lagi oleh bagian lain dari program. Setelah fungsi mengeksekusi return, fungsi akan berhenti dan mengirimkan nilai itu kembali ke pemanggilnya. Contoh return value. Fungsi luas underscore persegi menghitung hasil sisi kali sisi. Return sisi kali sisi mengirimkan hasil perhitungan ke pemanggil fungsi. Nilai yang dikembalikan disimpan ke variabel hasil. Scope variable. Scope variable adalah cakupan atau wilayah di mana sebuah variabel dapat dikenali dan digunakan dalam program. Dengan kata lain, scope menentukan di mana variabel itu hidup dan bisa diakses. Jenis-jenis scope variabel. Yang pertama adalah variabel lokal, dideklarasikan dalam fungsi, hanya bisa digunakan di dalam fungsi itu saja, akan hilang setelah fungsi selesai dijalankan. Variabel global dideklarasikan di luar fungsi, bisa digunakan oleh semua fungsi di dalam program, selama tidak ada variabel lokal dengan nama sama. Contoh scope variable. X bisa diakses dimanapun karena ia global, Y hanya bisa digunakan di dalam fungsi tampilkan karena ia lokal. Kalau kita coba panggil Y di luar fungsi, program akan error. Flowchart fungsi.
Pertama kita mulai, lalu setelahnya keluar input panjang atau lebar, setelahnya bisa kita hitung luas, panjang atau lebar, output luasnya berapa, dan selesai. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Setelah ini lanjut ke praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selanjutnya saya akan membuat activity dari tugas algoritma pemrograman materi ke-6 yaitu fungsi. Di sini yang pertama saya akan membuat variabel dulu. Yang pertama variabel ada number underscore 1, kemudian number underscore 2, kemudian kita klik lagi operation, dan yang terakhir ada result. Nah, setelah udah membuat variabel, di sini kita akan membuat blok. Di sini kita tulis add, kemudian underscore 2 numbers, terus di sini kita add an input lagi number underscore 1, kita buat lagi number underscore 2. Nah, kita oke. Nah, di sini udah jadi ini satu. Kemudian kita buat lagi subtract underscore 2 underscore numbers, kita add input lagi number underscore 1 number underscore 2. Nah, ini beda nih, kita terbawahnya lagi. Kemudian kita buat lagi multiply underscore 2 underscore numbers. Seperti tadi kita tambah lagi number 1 number underscore 2. Kita taruh sini dulu nih, kita urutin dulu jajar. Satu lagi divide number 1 number 2. Oke, udah. Selanjutnya kita pindah ke variabel. Kita set ini, set, kita tarik. Di sini kita pilih result. Di sini kita tambah lagi nih, ini number 1. Oh, sebentar. Jangan dulu. Kita ke sini, terus kita pilih yang tanda ke sini, kita tarik ke sini. Nomor 1. Dulu. Nah, terus kita tarik lagi yang nomor 2 di sini. Oke, udah. Kita buat lagi yang define subtract. Sama, kita tarik set variabel sini. Kita ubah ke result lagi. Tarik kotaknya tapi kali ini yang pilih yang minus. Kita tarik lagi sini. Nah, kemudian kita pilih lagi yang set, terus ini kita pilih result ini. Nah, kali ini kali, jadi ini pengurut ya. Yang pertama tambah-tambahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian. Nah, dan yang terakhir kita bakal buat untuk yang pembagian. Nah, ini pembagian. Nah, udah. Jadi nih buat yang pertamanya. Oke. Selanjutnya nanti kita bakal buat yang ada di sebelah kanan ini nih. Kita lanjut. Seperti biasa kita bakal buat codingan bloknya di sebelah beberapa blok yang tadi udah kita buat. Yang pertama kayak biasa kita ke bagian event, terus kita pilih yang when print flag click, terus kita tambahin blocks yang print instruction. Kemudian kita ke sensing, kita ke as. Nah, ini kita ubah jadi number 1 tanda tanya in wait, terus kita ke variable set ini pilih number 1.
satu to answer. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, kita ubah number 2 tanda tanya. Terus kita tambah lagi variabel ini kita tambah lagi answer. Nice. Kemudian kita tambah lagi nih, ini cukup panjang nih, operasi type. Nah, ini kita tulis operasi apa yang kita inginkan. Kan di sini tadi kita udah nambahin pertambahan, perkurangan, perkalian dan pembagian. Di sini kita masukin buat di pertanyaannya. 1 for addition, 2 untuk subtraction, 3 for multiplication, 4 for division. Nah, terus kita ke set variabel lagi, kita tambahin ini, kita ubah ke operasi, kemudian tambahin lagi blok jawab answer, kemudian kita tambahin blok if else. Nah, kita tambahin blok operator yang sama dengan dulu ini, terus kita sini kita pinain operasi ini jadi 1 kemudian di sini kita main add to number 1 sini, nomor 2 di sini. Nah, else, kita tambahin lagi nih, kita tambahin lagi blok if else. Nah, ini kita tambahin lagi, berarti sama kayak yang di atasnya nih, sama dengan operation ini 2, kemudian ini subtract ini nomor 1 2. Nah, setelah itu kita tambah lagi blok if else ini dia. Nah, kita tambah lagi yang hijau sama dengan operation 3, terus habis itu multiply ini variabel lagi nomor 1 nomor 2. Nah, kita tambah lagi if else wait. Nah, 3 sekarang yang keempat, yang ini operation 4 sampai yang ini tambahin dulu lagi blok if else lagi sini. Kita tambahin di sini not, terus sama dengan coba 0 kita di sini. Nah, sekarang kita tambahin divide di sini, nomor 1 kita tambahin sini, nomor 2. Nah, terus baru kita tambahin yang untuk say division by 0 is not possible. Nah, pembagian dengan 0 itu tidak mungkin. Tambah lagi kontrol sini 2 detik, lalu tambah lagi stop all, kemudian punya lagi kita kasih operation number is not correct, wait 2 seconds, terus kita stop all lagi, stop all. Nah, kita yang terakhir kita main lagi maunya nih
say hello, join result. Nah, udah nih, udah semua. Coba kita running aja. Apakah ada yang salah atau enggak? Nih, langsung kan tadi ke nomor 1. Kita mau 2 ya. Nomor 2-nya kita 2 lagi. Nah, jadi kita bisa milih nih. Operasinya kita mau tambah-tambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Sini mau yang tambah-tambahan aja deh biar gampang. Ya, berarti kita pilih 1. Nah, kan tadi milihnya 2 kan? 2. Terus angka kedua juga 2. Kemudian saya memilihnya operasi yang pertama itu tambah-tambahan, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini dari hasilnya tuh cukup banyak tapi masih termasuk mudah. Oke, selanjutnya saya akan membuat di projectnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat project dalam Scratch. Yang pertama kita buat list dulu. Ada list grades. Nah, di sini kita tambahin 7, 8, 3, 6, 9, 4, 7. Nah, seperti dulu. Terus kita tambahin variabel. Yang pertama ada minimum, kemudian ada maksimum, dan yang terakhir ada average atau rata-rata. Terus kita mulai di sini. Udah. Grade. Terus index. Terus ada as for grades. Terus grades index sudah sum. Terus kita buat blok. Yang pertama ada compute list average. Nah, kemudian ada compute list maksimum. Terus compute list minimum, compute list. Kita tambahin dulu ini. Yang terakhir ada get grades user. Nah, udah. Selanjutnya yang pertama kita gunain yang define get grades from user dulu nih. Nah, ya. Terus kita ke variabel, kita set. Di sini kita ubah true. Kemudian kita ke control, repeat until. Habis repeat until kita ke operator yang kita pilih ini. Nah, terus kita ke variabel, kita s progress. Nah, terus di sini press false. Setelah itu kita ke sensing, as ini next grade. Kemudian di sini set lagi to false. Nah, udah. Setelah itu kita ke if else. Nah, if else kita tambahin lagi di sini ya, kita tambahin grade. Ini kita mau minus 1. Setelah itu kontrol variabel set sini false lagi. Setelah itu tambahin lagi blok if else di sini. Kita pilih operator, kita pilih yang ini, yang n. Tambahin yang mana ini, yang lebih besar. Nah, ini baru kita masukin grade
ini satu lagi ya, dan ini berarti kurang dari grade terus 11. Setelah itu baru kita tambahin yang add ini, kita masukin variable grade, terus ini grade bener, terus kita tambahin blok say. Seperti biasa say itu please provide a grade between 0 and 10 minus 1 minus 1 to stop. Nah, tambahin blok kontrol kita di sini, kita ubah to detik. Nah, udah. Selanjutnya kita buat yang compute list minimum. Bisa dulu. Kita variabel, terus kita ke set. Sini kita pilih yang mana nih? Nah, minimum itu kita mana item ini 1 of weights, terus kita tambahin lagi yang set dulu di sini, kita ubah yang index jadi 1, terus kita ambil kontrol repeat, terus kesini line of weight. Nah, baru kita blok kontrol lagi, kali ini enggak blok kontrol if aja, terus ke operator kurang dari ini, tambahin lagi yang item. Nah, ini kita tambahin index kesini, index minimum sini. Nah, terus set lagi kita kesiniin minimum, kita ubah to item lagi, yang ini kita tambahin index lagi. Nah, baru di bawahnya kita kasih yang ini change index. Nah, change index by 1. Oke, selanjutnya kita baru ke sebentar. Nah, ini deh menghilang tuh kan, compute list minimum. Nah, ini kita bisa kalau kita ubah aja, berarti kita tukar yang maksimum dan minimum. Ini jadi maksimum. Main tuh lagi 8 sebentar, maksimum. Oke, benar. Terus selanjutnya kita pindah ke sini, kita ke blok event when seperti biasa, terus ke sini dilihat all of grades, terus ke my blocks, lihat ini ke blok if, biasa blok kontrol blok if, kita tambahin yang ini sama dengan ini sini, terus pilih yang lack of, tambahin sini nih. Ini kita ubah jadi 0, terus kita looks say you have not given me grade. Selanjutnya kita kasih blok waktu 2 menit 2 detik, terus stop all. Nah, udah tambahin lagi say
satunya kita tambahin blok join, kita dua nih. Nah sini kita given sini ya wait. Setelah itu kita kasih blok waktu 2 detik, baru kita masukin blok yang compute. Jadi pertama yang minimum dulu, ini maksimum, baru average. Sini kita masukin grade semua. Terus kita kasih yang ini say. Cukup banyak nih blok join ini nih. Join sampai 2 kali nih. Join lagi. Nah, yang pertama di sini kita tulis min, kita masukin variabel minimum, setelahnya maksimum, baru average. Nah ya, setelah itu kita baru masukin yang maksimum kita masukin dulu, kita ke set, terus ubah yang ini ke maksimum, masukin yang item ini. Nah boleh, terus tambahin lagi yang set, kita ubah jadi index, ini jadi 1, terus kita masukin repeat, ini kita pilih yang length. Nah terus kita masukin block if, kita masukin block item, index, sini kita tambahin maksimum, baru kita tambahin lagi yang set, ini maksimum. Index grades. Nah baru kita tambahin lagi yang change di sini. Nah terakhir kita buat yang ini average. Set, ini zoom, terus set lagi index, ini 1 blok repeat. Nah ini grades, tambahin yang change 2 kali, yang pertama kita jadi ke zoom, yang kedua jadi index. Nah terus yang membuat yang pertama kita tambahin yang item ini nih, item, kita tambahin lagi yang index, variable index. Salah blok harusnya item ini. Nah index, baru kita tambahin yang set paling bawah, kita pindah ke average, kita pilih operator yang pembagian ini nih, terus variabel sum. Nah tambahin lagi yang lain. Nah jadi itu nih, coba kita running apakah benar, semoga benar. Next grade, oh tadi belum ditambahin ternyata 7. Wait. Coba running dulu. 1 given one.
minimum. Wow. Minimumnya, oh di sini kita belum ubah minimumnya. Wait. Sebentar, ini laptopnya agak error. Oke, kita lanjut. Tadi ada beberapa yang saya benerin nih, jadi kita running next grade 7, terus 4, 8, 2, terus 11. Nah, kenapa tadi bakal muncul tulisan seperti itu? Karena di blog. Nah, di blog ini kan dibilang nih grade antara 0 sampai 11. Jadi ketika saya masukkan angka 0 sampai 10, jadi ketika saya masukkan angka di atas 10, otomatis bakal bakal muncul tulisan seperti itu. Berbeda kalau saya masukkan 3, 6, 7, 2, 0. Coba kita masukin -1. Nah, kenapa langsung muncul seperti itu? Karena di sini dijelasin kalau -1 itu bakal berhenti, jadi minimal 0, maksimum yang 8 dan average yang 4 gitu. Oke, selanjutnya saya akan membuat activity dan project di Rapid. Oke, di sini saya sudah menyiapkan activity 6 yang di sini itu temanya kalkulator, sama seperti tadi di awal, jadi tambah-tambahan gitu loh. Dan di awal ada print welcome to kalkulator, kemudian kita disuruh memilih dua angka dan juga operasi yang kita ingin pilih, kayak seperti tambah-tambahan atau pengurangan atau kalian atau juga pembagian. Dan nanti kita menginputkan, lalu kita memilih operasi apa yang kita inginkan. Nah, nanti bakal dijumlahkan dalam sistem ini, jadi kemudian bakal muncul hasilnya. Langsung saja kita running. Nah, welcome to the calculator, provide two numbers. 1, 2. Nomor 2 nya 4. Ini kita pilih tambah-tambahan aja. Nah, nanti bakal muncul hasilnya 12 ditambah 4 itu hasilnya 16. Oke, kita coba lagi buat yang ini 8, 4. Kemudian kita pilih yang pembagian. Nah, muncul hasilnya 2 karena 8 dibagi 4 itu masukkan hasilnya 2. Oke, langsung aja kita ke projectnya. Di sini ada projectnya sama kayak yang di script tadi yang tentang grades kelas-kelas gitu. Di sini ada compute list minimum, ada compute list maksimum, compute list average, kemudian ada minimum, maksimum, average, rata-ratanya. Nah, di sini seperti tadi kita harus pilih atau ditentukan untuk memilih angka dari 0 sampai 10. Apabila kita ingin berhenti, itu kita pilih angka -1. Jadi langsung aja coba kita praktikan. Next grade-nya coba kita ngurut belajar 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini bisa nih 10 nih, coba kita di 11. Nah, please provide a grade between 0 and 10. Kenapa begitu? Soalnya angkanya sudah lebih dari 10. Coba kita pilih lagi -1. Nah, you've given 10 grades, karena saya memilihnya tadi udah pakai 1 sampai 10. Paling minimumnya itu 1 dan paling maksimalnya itu 10 nih. Dan rata-ratanya itu ada di 5,5. Jadi begitu. Sekian penjelasan singkat saya mengenai materi fungsi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.